Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau belajar, Tuhan memberkati, memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, silahkan bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam materi pelajaran hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik anak-anak sekalian, kita akan langsung saja masuk dalam materi kita pada hari ini. Silahkan kalian membuka buku dari tema 5, pembelajaran yang ketiga, subtema 1, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kita mau melihat isi Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Perlu kita menyadari bahwa peristiwa Sumpah Pemuda itu merupakan pengakuan dari pemuda dan pemudi Indonesia yang mana mereka mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Artinya bahwa hari lahirnya Sumpah Pemuda itu adalah 28 Oktober tahun 1928. Nah anak-anak, kenapa bisa lahirnya Sumpah Pemuda ini? Lahirnya Sumpah Pemuda itu bermula dari ketika para pemuda itu menyadari bahwa rakyat Indonesia sedang dalam penderitaan yang besar karena dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa asing berjuang untuk menguasai hasil rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan ketika para pemuda melihat hal itu, wah, kita harus bertindak, kata para pemuda. Mereka berusaha bagaimana caranya untuk bisa melawan para penjajah yang berusaha menguasai tanah Indonesia ini. Maka dari itu para pemuda membentuk berbagai organisasi kepemudaan sebagai wadah perjuangan mereka untuk melawan penjajah. Dari situ timbullah ide untuk mereka membentuk berbagai organisasi pemuda untuk berperang melawan para penjajah. Nah, kita memperhatikan bahwa setelah terbentuknya organisasi para pemuda, maka organisasi tersebut itu mereka melakukan kongres. Dan kongres yang kedua itu dikatakan, kongres pemuda yang kedua itu dikatakan dilaksanakan di berbagai tempat di seluruh Indonesia dan dihadiri oleh berbagai organisasi perhimpunan pelajar Indonesia atau PPI yang beranggotakan seluruh pelajar dari berbagai pelosok negeri ini. Nah anak-anak, dalam kongres yang diadakan oleh para pemuda, khususnya di kongres yang kedua, dihadiri oleh berbagai macam organisasi pemuda, pelajar pada saat itu. Nah kita mau memperhatikan yang menghadiri kongres kedua ini organisasi atau para pelajar apa saja. Yang pertama itu adalah Jong Java, yang kedua Jong Batak, yang ketiga Jong Celebes, yang keempat
Jong Sumatrainen Baon. Yang berikutnya adalah Jong Islamieten Baon. Yang berikutnya itu adalah Jong Ambon. Terus dari gerakan Cina yang menghadiri pada saat itu adalah Kue Tian Hong, John Lau Joan Hock, Ui Kai Siang, dan Choi Jien Kui. Nah, di dalam kongres itulah akhirnya mereka menyepakati apa yang harus mereka lakukan, tindakan apa yang harus mereka lakukan. Nah, anak-anak, saya minta kalian untuk kalian bisa membaca, ayo membaca halaman 22 sampai 23. Di sana kalian akan mengerti, akan banyak lagi kalian dapatkan tentang apa itu Sumpah Pemuda. Tapi tugas bagi kalian adalah pagi ini adalah yang pertama, ayo kerjakan halaman 21. Yang kedua, ayo lakukan halaman 24 sampai 23. Dan yang ketiga, tolong hafal Sumpah Pemuda dalam bentuk video dan dikirimkan kepada saya. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.